Saya pegang kepala kalian aja ya. Berdua dicekek. Fut. Fut. Wahabi, bawa pasukan yang banyak. Ya, ke sini saya tunggu. Kita urus masalah kematian anggota kamu yang meninggal di tangan dukun santet. Assalamualaikum. Ini kita tegas dulu ya kameramen ya. Sekali-kali kita tegas ini. Meninggalnya di santet dukun, nuduhnya ke saya gitu. Tapi kayaknya ini di luar ramai juga ini. Ada siapa ini? Bentar. Kita lab aja buat bukti, takutnya ada orang-orang jahat. Meninggalnya di santet. Waalaikumsalam. Ibu mau ketemu siapa? Sama Mercon. Oh, sama Kim Mercon. Dari mana ibu? Saya dari Bandung. Oh, dari Bandung. Berdua aja? Iya, berdua. Oh iya, nggak ada orang lagi di luar? Cuma berdua aja. Bisa, silakan masuk. Silakan duduk sini. Sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Berdua aja ke sini. Iya, berdua aja saya kesininya. Oh, tadi ke rumah yang ono. Enggak ada. Iya. Saya kesini diantar sama tukang ojek ya. Iya. Suruh sini aja katanya, kalau nggak ada masalah mas sini katanya. Iya, jadi insya Allah di sini tempat yang baru, cuman masih direnovasi. Iya. Nah, jadi untuk sementara mungkin kadang di sono, kadang di sini. Tadi juga ada tamu dari Serang, Banten. Iya. Ini tahu kesini dari mana kenal Kim Mercon? Saya dari YouTube ya. Iya, dari YouTube. Oh, dari YouTube. Makanya saya diajak kesini Tamu dari sana. gitu. Ya mudah-mudahan aja gitu. Kesini cocok ya. Iya. Gitu. Saya kan ini profesi sebagai biduan. Oh, kalian berdua biduan. Iya, biduan. Biduan itu penyanyi ya? Iya. Mm-mm. Satu banyak saingan, kedua nih kita diberunin lagi banyak keluhan, Pak Ustadz terus yang aja. Keluhan apa itu? Ini saya payudara sakit. Gitu. Payudaranya sakit. Ini kita berdua ini serentak bersama gitu. Namanya kita berdua takutnya ada saingan lah, Pak Ustadz. Terus ini pantat sama kepala saya ini suka senut gitu mau. Suka senudan gitu Pak Ustadz. Iya, jadi kayak apa namanya? Sakit lah ya. Iya. Ibu minum silahkan. Iya, Itu ada teh manis ya. Iya. Jadi pas saya kesini pengen nonton Pak Ustadz gitu, pengen apa namanya, pengen diobatin gitu. Tahu saya pengobatan non medis dari mana? Itu dari Oh, dari YouTube. Iya. Kita sering lihat Pak Ustadz, kita sering lihat. Iya. Makanya saya ngajak teman kita kan nih sama teman sama, yuk kita kesana yuk. Di daerah Banten nih ada nih dari rumahnya namanya Kim Mercon. Mau kita kesini gitu. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong rumahnya banyak juga ya. Di sana. Sebenarnya bukan banyak sih di sono ngontrak. Tapi di sana dua ya tadi. Dua ya. Di rumah yang ono ada 3, namanya kita di perumahan. Saya cuma dua doang situ tadi. Tadi kita dibawain sama tukang ojek ke sini. Dua rumah itu nggak ada. Oh, bukan mungkin yang rumah baru katanya. Akhirnya diantar ke sini. Diantar saya ke sini gitu. Lumayan capek nih Pak Ustadz. Iya, biduan ya. Iya. Biduan. Kalian Mbak namanya siapa? Saya Lina. Lina, yang ini? Mila. Mila. Sering nyanyi di panggung-panggung apa di room gitu karaoke? Saya di bar-bar basket Oh, di bar, diskotik. Gitu. Ya, kita panggilan juga iya gitu, namanya kita penyanyi mah apa aja lah gitu. Iya. Ini mungkin kita lagi banyak sekali saingan ya benar. Kita lagi sepi ini Pak Ustadz terus aja terus ini dasar mah sepi. Kita banyak keluhan gitu. Ini yang saya rasa ini sampai di ini payudara ini. Payudaranya. Kayak remes-remes gitu Pak Ustadz. Iya. Payudara sakit gitu. Ibu curiganya mungkin ibu ini kan sebagai penyanyi biduan itu mungkin disantet sama istri tamu mungkin ya. Iya. Karena kan profesi kalian kan emang beresiko ya. Iya benar. Karena kalian itu menghibur suami-suami orang. Gitu mungkin istrinya marah sama kalian. Iya namanya kayak gitu. Nyantet lah gitu ya. Dia juga kan saya Pak Ustadz, perusahaan ini saya ini payudara ini bukan payudara asli Pak Ustadz, ini disuntik. Payudaranya disuntik, gitu. ya. Apa dari efek seperti itu? Apa karena santetan dari tamu saya gitu ya, saya istrinya apa gimana saya nggak tahu Pak Ustadz itu. Iya. Soalnya kan ini bukan payudara asli kita ya. Benar, kan kita kan harus melayani dengan puas gitu. Sama kita juga kan puas. Jadi apa karena ini itu saya disuntik apa karena apa saya nggak tahu deh gitu Pak Ustadz. Coba tolong dilihat sama Pak Ustadz, ini saya ini gimana gitu Pak Ustadz. Dipegang dulu aja Pak Ustadz. Biar Kalau untuk supaya rame tamu saya nggak bisa ngasih karena resikonya rumah tangga orang. Oh gitu. Paling saya hanya bisa mengobati insya Allah. Kalau emang ada santetnya nanti saya obatin gitu. Saya begini Pak Ustadz, dekat lagi ya. Jadi misalnya saya pengen sepaket gitu Pak Ustadz. Sepaket. Saya pengen rame, ya kan bukan soal berisiko itu ya namanya saya untuk menghibur. Ya ekspresi seperti itu gitu Pak Ustadz. Gitu. Satu saya pengen rame, kedua saya ini pengen disembuhkan nih payudara saya. Oh gitu. ini gimana ya rasanya? Sama ini, kamu kan sering sama saya
saya. Iya. Kemarin juga sakit Pak Ustadz, terus lagi ini. Sering sekali kram gitu Pak Ustadz. Sering kram ya. Iya. Makanya coba ini Pak Ustadz tolong dipegang ini pada bisa apa karena disantet, apa karena emang ini karena suntikan gitu Pak Ustadz efeknya. Bisa nggak dipegang sama Pak Ustadz? Coba saya deteksi dulu penyakitnya ya. Coba Ibu Lina dan Ibu siapa tadi? Mila. Ibu Lina dan Ibu Mila. Pejamkan matanya ya. Pejamkan matanya. Baca Bismillahirrohmanirrohim 3 kali, tahan napas. Kita deteksi santetnya ini ada nggak? Baca istighfar 3 kali, tahan napas. Baca sholawat 3 kali, tahan napas. Tarik napas pelan-pelan, tahan, lepasin pelan-pelan. Hup. Jadi gini Bu, Mbak, biasanya orang yang kena santet itu bisa dideteksi melalui tarikan napas. Gitu. Orang yang suka mabok, ngemprut, ngencerit, maling itu kegambar semua dari tarikan napasnya, keluar semua, kegambar. Ini kita cerita orang lain Bu ya, bukan berarti saya nuduh kalian berdua tukang ngemprut sama suami orang, enggak. Tapi emang iya juga sih, terus terang aja. Iya, bukan maksudnya ini. Gitu ya. Maksudnya ini yang lain. Terus ini penyakit non medisnya kayak santet, sihir, guna-guna, hipnotis itu nggak ada. Justru ada pelet bawaan kalian. Mungkin kalian dulu itu pernah masang susuk di dukun. Bener nggak? Iya sih. Nah itu, ntar saya hidupin lampu dulu ya. Itu masalahnya. Ada santetnya? Nggak ada. Ada juga kayak dari tarikan napas, wah kalian berdua nih pakai susuk emas, bener nggak? Iya. Nah masang susuk emas itu pun bukan pelet dari orang lain karena kalian yang pengen sendiri gitu. Kalian saya tahu titik-titiknya masang ya, satu di jidat, di dagu, di pentil susuk, di bokong, di paha, selangkangan tuh banyak susuknya kalian. 17 Ustadz. 17 ya kan, benar. Makanya nggak ada santetnya. Terus sakit-sakit kalian itu mungkin sakit biasa, berobat aja ke dokter, ke rumah sakit. Masa iya sih Pak Ustadz sakit? Iya. Cuma sebelah nggak Pak Ustadz, payudara juga Coba Pak Ustadz sakitnya. coba diraba Yang sebelah lagi mah enggak. dilihat dulu gitu ya. Iya. Maksudnya diraba dulu apanya? Ini payudara saya apa payudaranya gitu. gitu, Pak Ini Ustadz. bakal kalau posisi diraba sakit Ustadz. Susunya. Iya. Saya ngobatin orang tuh nggak perlu dipegang-pegang susunya. Masa iya sih? Enggak maksudnya dipegang dulu Ustadz sedikit aja gitu Pak Ustadz. Itu supaya dia meyakinkan gitu Pak Ustadz. Payudaranya dipegang dulu sedikit. Iya. Pentilnya. Iya. Oh saya nggak gitu. Maksud saya dari tarikan napas aja udah ketahuan nih orang kena santet apa enggak gitu loh. Nggak perlu dipegang-pegang. Enggak abdol. Masa iya? Ini dia sering linu nih, ininya nih Ustadz nih sering linu. Ah, maksudnya apa? Panas kemaluannya? Iya. Nah, maksudnya pegang dulu gitu. Iya pegang dulu maksud saya gitu. Saya payudara saya, teman saya ini kemaluan ininya gitu. Oh ibu minta dipegang payudaranya, yang satunya kemaluannya. Iya. Tolong Pak Ustadz. Oh aneh, nggak begitu. Dari tarikan napas aja udah. Enggak abdol. Haram. Kalau misalkan hanya segitu doang kita kan ya Allah. pengen di sini tuntas gitu gitu ya. Pak Ustadz. Saya ini semakin membengkak semakin besar ini Pak Ustadz. Sakit gitu. Iya dari ai datang ke dukun beak ya. Diletak yang taina ya, haram dadah doang. Ngerti bahasa Sunda nggak? Enggak. Ya mohon maaf ibu, saya nggak bisa pegang payudara atau kemaluan kalian berdua. Dikit aja Pak Ustadz. Saya aja sama Pak Ustadz. Maksudnya tangan saya megangin ke situ gitu. Oh, Biar keramas sedikit gitu. Oh ini gimana gitu Pak Ustadz. biar ketahuan penyakitnya. Iya. Enggak, udah ketahuan dari tarikan napas. Tapi saya nggak abdol Pak Ustadz. Masa iya cuma di trauma gitu doang Pak Ustadz. Kamu beli ya? Pak yang satu nih. Apanya? Ini nih serem banget kata dia itu Pak Ustadz. Kemaluannya itu sama apanya? Saya mohon maaf nggak ngelihat ini. Saya fokus ke HP aja lah. Kalau saya kan payudara doang. Oh, aku dari tadi latihan payudara itu dulu. Kita nih Pak Ustadz. Enggak ya kita, yang penting saya bisa dengar gitu. Pak Ustadz. Iya biar Pak Ustadz bisa melihat gitu Pak Ustadz keluhan kita ini seperti apa gitu Pak Ustadz. Gitu. Yang penting, insya Allah saya nggak meleset. Tebakan saya kalian nggak kena santet. Mungkin yang sakit-sakit itu karena kalian pasang susuk. Nggak perlu dipegang, dari tarikan napas juga insya Allah saya bisa tahu orang kena santet apa enggak gitu. Tapi kayaknya kalau dipegang kita nggak perlu banget. Atau minum madu saya. Sihir, santet, guna-guna itu luntur semua, tapi susuk juga bisa luntur minum madu mercon. Sayang kan? Pak Ustadz. Nah dipegang dulu gitu. Apa di gimana gitu Pak Ustadz. Saya udah nggak tahan banget Pak Ustadz, sakit banget. Oh dipegang-pegang dulu kayak dukun-dukun yang lain. Kalau Pak Ustadz diremes dulu dikit gitu Pak Ustadz cepat Diremes. bisa hilang. Emang pernah masang susuk di dukun diremes-remes dulu? Iya ini pas ini kiri kanan nih Pak Ustadz. Ini kayak gini Pak Ustadz. ini tiga nih Pak Ustadz. Bahkan dikenyot juga? Waduh. Kan kalau begitu kita gimana masukinnya Pak Ustadz susah. Jadi gini Bu ya Mbak sekalian, saya berani jamin kalian nggak kena santet, nggak ada penyakitnya. Jadi udah nggak perlu dipegang-pegang lagi. Tapi saya ngerasain Pak Ustadz sakit banget. Pak Ustadz. Mohon-mohon.
jadi saya itu tolong Pak Ustadz, tolong sedikit Pak Ustadz, saya pengen Saya ini panas, pengen Pak ini Ustadz. kalau dia Iya. kalau dia dipegang dulu sama Pak Ustadz, ini pengen saya pengen diremas sedikit sama Pak Ustadz. Ya mungkin dipegang aja sendiri gitu. Gimana Ya, sih, iya, Pak Ustadz, Kenapa gimana Pak Ustadz yang mau nyembuhin? Masa iya Iya, dia sama kita? saya dulu deh Pak Ustadz, apa saya dulu nih yang diremas dulu sama Pak Ustadz, terserah Pak Ustadz itu mah. Kalau ada penyakitnya pasti saya sembuhin, bisa melalui pakai garam, pakai air, pakai madu, saya bacain ruqyah. Ini nggak ada santet, nggak ada penyakitnya gitu loh. Tapi sakitnya banget Pak Ustadz. Saya minta tolong buat sama Pak Ustadz. Saya pengen ini sama Pak Ustadz. Saya jauh-jauh dari sana ke sini tuh minta diobatin sama Pak Ustadz. Gitu. Ya tolong banget saya Pak Ustadz, tolong. Dipegang dulu aja Pak Ustadz, payudaranya. Saya juga 5 menit aja. 5 menit lama, enggak, saya juga kan nggak ada di pelajarannya gitu. Saya temennya Pak Ustadz. Udah Kalau nggak mau bisa dimakan temenin dia. Sekalipun ada penyakit santetnya, yang dipegang itu bukan susu, bukan kemaluan. Ya kan itu yang penyakitannya Pak Coba Pak Ustadz. Ustadz, Ada. tolong Pak Ustadz, ini saya nggak saya. Iya, saya tahu. Saya nggak tahu sakit, Pak Ustadz sakit. Ya, ya udah ibu duduk dulu aja. Nanti Kamu nanti boleh sadar, kamu ini. Pak Ustadz ini harus dipaksa ini. enggak gini. Pak Ustadz ini sakit ini. Sekalipun ada penyakitnya, saya itu nggak bisa megang yang sakitnya, enggak. Jarak jauh aja narik santet itu. Nggak ada, Pak Ustadz. Set 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 set. Itu narik penyakit. Darah. Ini sama sedikit, dikit Pak Ustadz, dikit. Tolong Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz kesini ke saya nih, tolong Pak Ustadz, dikit aja dikit. Nggak ada penyakitnya, nggak perlu dipegang Ya itu. ampun Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Saya minta tolong Pak Ustadz, tolong Astagfirullahaladzim. Sembuh ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini udah, aduh sakit nih Pak Ustadz, sakit nih. Kenapa saya meram? Ada kamera. Nggak ada kamera di lebok. Bercanda saya juga. Ini juga nih Pak Ustadz, ya Allah. Subhanallah, khair. Kok ini kita sakit itu? Iya, Pak tak. Ustadz, ini linu Pak Ustadz. Iya, Linu kemaluannya ya. Ini sakit Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan merem aja nih Pak Ustadz, mulai Pak Ustadz. Begini aja, ya sudah. Kalian duduk lagi aja. Saya jelasin lagi ya. Saya belum puas kalau sebelum megang jadi Pak Ustadz ya. Takut Pak Ustadz malu dengan saya. Saya sama Pak Ustadz, saya buka baju saya Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Jangan. Jangan. Apa gimana Pak Enggak, Ustadz? gini. Ya, saya jelasin. Kalian duduk dulu. Oke, nanti saya jelasin ya. Pak Ustadz merem aja jadi dia ngomong terus Ji. Iya. Cepet sembuh ya. Tolong Pak Ustadz, tolong. Ih, Tolong, Pak Ustadz. Dikit, kasih tahu. Tuh, Pak Ustadz, dikit, Pak Ustadz. Kemaluan sama payudara panas. Sama Pak Ustadz dikit, Pak Ustadz jangan megang rokok, itu buang tuh rokok itu Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz. Tolong, Pak Ustadz. Saya jauh-jauh Pak Ustadz. Pak Ustadz merem aja Ji, Pak Ustadz. Melek Pak Ustadz. Coba dengerin keluhan kita Pak Ustadz. Ya. Kita ini udah semakin sakit ya? Iya, semakin sakit. Tuh Pak Ustadz, dia semakin linu kata Pak Ustadz. Coba saya pegang kepala kalian aja ya. Kosong, nggak ada santetnya. Aduh Pak Ustadz, orang saya sakit ini kok malah dipegang, masa sakit kepala Pak aneh. Ustadz. Ngawur nih Pak Ustadz ini. Ini Pak Ustadz bukan kepala. Dikit aja Pak Ustadz, dikit aja Pak Ya Ustadz. sudah, kalian duduk dulu, saya jelasin. Merem aja dia nih. Enggak, kalau ibu berdua mbak ini duduk di kursi, saya kasih jalannya. Pak Ustadz, sakit Pak Ustadz. Iya, ya udah, duduk dulu aja, duduk dulu. Aduh, semakin lama nih Pak Ustadz ini. Iya, ya sudah duduk dulu aja. Pak Ustadz, udah pegangin dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz, Enggak. aduh, ini dekat. Gini. Mungkin kameramen bisa bantu saya supaya mereka ini duduk ini. Aduh, tolong Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz, udah linu Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz. Nggak bisa dipegang dulu sedikit Pak Ustadz. Enggak, duduk dulu aja, duduk dulu. Sepertinya ada yang datang juga ini. Ada tamu. Waalaikumsalam. Masuk sini. Aduh Pak Ustadz. Ada om. Masuk sini, masuk. Mas makin dulu ya. Khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, silakan duduk. Aduh. Sini, duduk. Tapi disuruh pegang sedikit doang ya. Keburu ada tamu kan Pak Ustadz. Kok duduk di sini? Kok duduk? Di sini satu, di sini. Salah satu. Mana sini? Atau sana? Alhamdulillah kita udah sampai di sini. Ya, dari mana? Sebentar, Mbak ya. Dari mana, Mas? Saya dari luar Jawa. Nah, Luar Jawa. Kamu? apa? Seberang. Seberang. Sehat. Alhamdulillah. Anda sehat? Aneh sehat. Sehat. Tahu di sini dari mana? Anda dari seberang datang ke kediaman ente. Jauh-jauh. Sama kemana? Sahabat aneh. Kita kan sahabat aneh. Ayo, udah Aneh posisi. ke sini mau bersilaturahmi Nah, sama ini dengan Ki Mercon. betul. Ki Mercon. Alhamdulillah. Khair. Sehat ya? Alhamdulillah. Tapi aneh ke sini tadi sekilas mendengar nih lagi ada pengobatan apa gimana ini? Iya, pengobatan. Oh, tapi ada suara saya dengar sebelum kesini tuh ada pegang-pegang. Nah. Apa itu gimana itu? Maksudnya pegang tetek gimana? Apa
dengan cara pengobatannya harus megang alat kemaluan atau gimana itu? Oh jadi gini, ini kan ada tamu saya bilangnya dari Bandung. Terus saya obatin tapi nggak ada penyakit santetnya. Karena saya kan pengobatannya non medis. Kalau medis kita nggak ada ilmunya, nggak sekolah. Jadi kalau non medis insya Allah saya paham. Tapi nggak ada penyakitnya. Tapi ibu ini bilang tolong pegang kemaluan saya katanya. Saya percaya sama Kim Mercon bisa mengobatin. Terus saya jelasin, saya ngobatin tuh nggak dipegang itunya gitu. Jadi cukup dari tarikan napas aja gitu, Ustad. Tapi antum benar serius nggak megang-megang ini? Enggak megang apapun sedikit pun, kita nggak pegang tangan juga. Enggak, tapi sudah megang Pak Ustadz, megang kok tadi. Misalnya, Dipegang? kan saya juga udah Apanya dipegang. yang dipegang? Orang kita dipegang, pantat dipegang, payudara juga dipegang. Ini bagaimana ini? Sampai Enggak, terjadi itu fitnah. Mungkin yang dipegang tadi kepala juga nggak menyentuh. Nggak menyentuh. Ya megang kepala tapi atasnya nggak dipegang. Itu, tapi kan kata Pak Ustadz seperti itu. Ini mereka sudah mengaku bahwa antum tuh megang-megang dan meraba-raba. Ini sepertinya nih mengarah ke dukun cabul ini. Wah, aneh bukan dukun, Ustaz. Aneh bukan dukun. Ini seorang ustadz begini kelakuannya nggak jauh dari dukun kalau sampai cabul begini. Buktinya dia berdua ini mengaku kalau pegang-pegang benar. Oh, enggak, saya enggak seperti yang dibicarakan sama antum-antum ini. Ini kancing saya dilepas nih. Ini di settingnya dia nih. Ini lepas ini. Ini lepas ini. Itu dia setting dia itu tadi. Itu jangan ngeles ya. Ya mungkin kancingnya lepas tadi kena puting beliung di luar, kena angin mungkin lepas atau ketarik. Tadi kan Pak Ustadz ini Disuruh lepas, yang ngomong suruh lepas. Aneh penasaran ya. Nih, setting dia itu sampai rusak nih Pak Ustadz. Saya curiga ini. Antum mengobatin ibu ini berdua ini dengan cara bagaimana? Dengan apa antum ada obat-obatan, minuman, madu apa gimana? Cara pengobatannya gimana? Aneh curiga ini. Aneh itu nerawang orang penyakit santet itu dari tarikan napas aja. Kalau ada santetnya tuh pasti kerasa. Nah, Terasa. Rasa bagaimana maksud ente? Ya ketahuan, kedeteksi itu. Kedeteksi. Kedeteksi. Apa Jadi penyakitnya? kalau orang ada santet, tangan saya itu refleks nggak mau diem gitu. Tapi Pasti cara ente. mau nyabut penyakitnya. Cara ente itu salah dalam pengobatan ente. Itu hukumnya bid'ah. 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 Paham ente? Maksudnya bid'ah gimana ini? Ya ente cara pengobatan itu salah. Bahkan aneh udah ke kediaman ente tadi sempat dengar aneh itu Ini teriak-teriak ini. Iya. Makanya aneh curiga sama ente. Ini kan diremes-remes tadi sama Pak. Oh, astagfirullahaladzim. Aneh tidak meremas. Aneh tidak meremas. Ini sama Pak Ustadz itu tadi Pak Ustadz. Slatingnya masih melarat. Itu sampai dol. Pak Ustadz ngomong aja sih jujur katanya. Iya. Oh tidak, aneh tidak buka-buka sleting. Nih, Pak Ustadz ini berarti sudah cabul ini. Betul. Tidak benar ini. Mungkin antum ini Ustaz tanyain aja langsung, ngobrol dulu sama tamu tuh. Ibu, tadi ibu kan niatnya berobat ke sini. Iya, Ya. betul. Keluhannya apa itu? Saya ini sakit payudara, teman saya ini kemaluannya pinggangnya sakit, Sama pantatnya sakit. sering linu gitu, sering kram. Nah, kata Pak Ustadz ini harus dibuka bajunya dan remas-remas. Gitu. Pegang-pegang. Bahkan ini pun sempat tuh, berarti Terus sempat lalu Pak Ustadz ini memegangnya dan meremas-remasnya? Iya. Antum bagaimana ini? Ini nggak benar ini. Benar. Itu bid'ah hukumnya itu. Haram itu. Haram. Tidak benar. Tidak ada seorang ustadz sampai mengemak-emak dia. Cabul itu. Hah? Itu Ini diharamkan. kancing berarti saya lepas ini satu nih, nggak ada lepas di mana tahu itu. Udah kebuka ini Tapi bajunya. ibu ini baru pertama kali ke tempat Baru pertama pencarian kali ini. saya. Antum minum, silakan minum. Oh, ini Oh. enggak Bid'ah. 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 apapun Oh, tidak ada. baru pertama kali Iya. ibu ke sini. Iya. Oh. Ini gimana nih settingnya Pak Ustadz dilepas nih settingnya nih. Astagfirullah. Astagfirullah. Antum harus bertanggung jawab ini. Nih, ini udah pelecehan seksual ini. Ah. Tidak benar ini pengobatan. Betul. Lain kali jangan sampai berobat ke Kimercon. Nah. Ya, ini pencabulan. Ya, ini pencemaran nama baik ini bahwa ibu ini sudah dicabuli digrepe-grepe sama Kimercon. Ah. Astagfirullah. Ente mending tobat, kembali ke jalan yang benar. Ah. Benar gak Ustaz? Betul. Astagfirullah. Pak Ustadz. Ya, ya. Minjem tuh serbannya ini betul-betul ini dia nih settingnya lepas tadi sama Pak Ustadz kan. Ya ditutupin aja nih pakai sejadah. Ini nih tutup ini. Nah, alhamdulillah saya selalu bawa sejadah kebenaran. Tutupin. Pak Ustadz. Sampai melorot seletingnya. Tapi yang lihat dari belakang pun berapa ya? Iya. Kamu tadi di raba-raba ininya tadi. Iya. Woi, antum yang megang itu? Ini kan sekedar ngasih tahu yang diraba, yang dipegang sama Pak Ustadz ini apanya aja. Apakah benar tadi yang dipegang ini? Iya. Astaga. Ini sama Ini sama ini. Iya. Wah, Tapi- ini nggak benar ini. Anda lihat juga yang dari belakang, nah macam ini, oke, Ini. kelihatan ini. Pegang nih, pegang. Ah. Pegang nih, pegang. Ini pegang. Pegang. Oh,
Ente atas bawah pun pegang. Iya, pokoknya tadi sama Pak Ustadz itu belakang, depan, Astaga. semuanya. Semuanya. Tidak boleh. Soalnya kita kan tadinya masang susuk gitu. Itu Mau bid'ah. dikeluarin sama Pak Ustadz ini. Bid'ah. Aneh paham masalah itu. Nah, itu bid'ah dilarang. Haram. Nah, Haram, nggak ada di ajaran kami. Nah, Nah. di ajaran aneh itu seperti itu. Pak Ustadz, Ah. jangan-jangan dia tertarik sama si ibu ini. Ah. Ini dia melakukan bebas melakukan pencabulan. Bisa jadi. Itu nggak benar itu. Tidak lah, terus. Hah? Antum ini sebenarnya ini spiritual, dukun apa pengobatan gimana ini? Coba tolong jelaskan. Ya, aneh warga biasa, aneh doif, aneh fakir ilmu, aneh tidak punya ilmu apa-apa, makanya aneh nggak berani pegang cabak-cabak. Tapi buktinya ibu ini berdua ini merasa sudah dipegang-pegang sampai resletingnya melorot. Nah, Dokter aja pakai alat tuh yang di kuping, nut, apalagi aneh nggak pegang aneh. Bohong, Pak Ustadz tadi kan Pak Kita udah Ustadz di rumah sama Mas Kaladi. sampai kita segala kok. Ini aneh live streaming, kebetulan ente bisa lihat lah di video nih. Tuh, Itu bisa dari aja, awal Pak sampai Ustadz. akhir. Harus dihapus sama Iya, Ustadz editan itu. dihapus. Nggak ada, tidak ada nih pegang-pegang, stand. Itu fitnah. Ada. Pegang-pegang. Pegang-pegang. Nah, Bahkan ini kecil segala. bisa-bisanya dia aja ini. nah, Aneh putar, ini lagi live, aneh putar. Ini Mbak gimana sih nuduh aneh? Udah dihapus. Apa? Lebih pintar Nih. dihapus. Dia nutupin aib dia kan bukan itu. Nih, Jarak jauh aja narik santet itu. tuh. Kita dari penyakit. Ini saya ini kan dikit Pak Ustadz dikit. Tolong Pak Tuh. Ustadz, tolong Pak Ustadz sini ke saya ini tolong Pak Ustadz Tuh. dikit aja dikit. Nggak ada Aneh penyakitnya, nggak perlu dipaksa dipegang. untuk megang payudara, pegang nonok, tapi aneh menolak kok. Aneh ngasih penjelasan narik santet itu jarak jauh saja. Bawahnya berdiri. tapi aneh pernah dengar. Kenapa sahabat aneh? Katanya yang namanya Ki Mercon ini setiap hari banyak tamu. Iya. Emang banyak tamu. Banyak tamu. Nah, Nah, justru itu aneh jauh-jauh dari seberang datang ke kediaman ente. Ingin membuktikan apa betul tamu-tamu itu dipergunakan seperti itu. Enggak. Kan hukumnya bid'ah. Sama aneh nggak ada yang dia emak kok. Ah, tapi tiap hari tamu ente itu datang. Aneh penasaran ya. Nah, Pengen nanya sama Ustadz ini. nah, Dengan cara apa ente mengobati pasien-pasien? nah. Hah? Kalau Medianya ada kalau ada tamu yang mau jual tanah, itu caranya tamu harus bawa tanah yang mau dijual. Syaratnya hanya dikeduk, digali sehasta. Sehasta itu Sasta sesiku. Apa itu sasta? Ukurannya satu siku ke dalam, terus bagian dalamnya ambil. Sekefel aja sekefel. Bawa ke sini. Nanti saya rajah, tanahnya insya Allah laku. Atau metode yang kedua, aneh baca alam nasrah ke dalam air 400 kali, kemudian airnya disiram-siram ke tanah yang mau dijual, atau mobil mau dijual, atau motor mau dijual, atau mau usaha lancar pakai garam juga dibacakan alam nasrah supaya usaha maju, bacain ke garam atau ke air, airnya disebar. Itu Ini satu. melenceng jauh. Melenceng. Ajaran apa itu? Ada yang sehasta itu bukan seperti ini menurut aneh. Semeter. Sehasta itu segini, baru sehasta. Itu Ulah, salah ente. menurut ulama fuqaha dari mazhab Imam Syafi'i satu hasta itu sesiku orang sekarang. Orang Indonesia satu hasta itu segini. Mana mungkin? Mana mungkin? Aneh itu sehasta segini. Sepundak. Aneh pun punya kitabnya, punya hadisnya. Aneh. Lah. Zaman Nabi Muhammad posturnya gede-gede, besar-besar. Zaman Nabi Adam itu besar. Umat Nabi Adam juga besar-besar. Tinggi besar. Tapi umat Nabi Muhammad ya ukuran ya seperti kita. Umur juga sama, umur Nabi Adam misalkan 1000 tahun, umatnya juga dulu umurnya 1000 tahun. Nabi Musa umurnya dulu 500 tahun atau 1000 tahun, umatnya 1000 tahun. Aneh nggak ceramah? Kita ini Ini pasien yang mau niat. Iya, berobat, aneh paham. Ya. Jadi sehasta, ente yang ada pada aneh masalah hasta itu segini. Salah ente. Ada itu segini, hasta segini. Hasta segini, Oh, sesiku. Ente keliru selama ini. Tidak ulama fuqaha. Walaji na yu'minu wal ghaibi wa yuqimu sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sehasta itu segini. Ente salah. Oh, lah. Ada dalil Lah. keterangan berarti. Kita semuanya umat Nabi Muhammad umur pun sama seperti Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Makanya umat Nabi Muhammad itu umur rata-rata di umur segitu. Tapi yang namanya ajal, yang namanya meninggal juga kan nggak tentu, ada yang 15 tahun meninggal. Hasta itu ukuran segini. Mana ada? Ada ente di sana. Itu tamu pertama. Aneh jelasin kepada ente pengobatan aneh itu untuk jual tanah, laris usaha. Untuk jaga-jaga juga ada. Ini apa ini? Ini enggak paham ini. Ini madu untuk pengobatan.
Apa ini? Ane bacakan ini hizib Nurbuat. Hijib barki narudu bika adami kuli wijhatin wa bilismi tamihim narudu bisa tatfa antara jaiya ilahi wasaidi paprik kami maljaisu in roma bigolat. Wah, santet balik lagi diminum ini. Zaman sekarang mana ada santet, apalagi sihir, itu ilmu-ilmu syaitan. Oh, ada banyak yang mati sama santet. Ente bilang hijib apa? Barki. Barki. Aneh tidak itu. Tidak percaya. Aneh itu sebutkan hijib jarkiah. Itu salah. Hijib jahiliyah. Hijib jahiliyah. Seperti hasta aneh sebutkan tadi, waladzina yu'minuna wa yu'minuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hasta itu segini. Menurut aneh. Hasta manis, hasta manis. Salah. Banyak bacot ente. Aneh jenggut kepala ente. Aneh jenggut kepala ente. Salah aneh. Sembuh. Ente nakut-nakutin ibu ini. Aneh nggak nakut-nakutin. Benar, ente ini ilmunya. Apaan ini? Gimana sih Pak Ustadz ini? Gimana sih Pak Ustadz? Ini benar kan? Ditambah lagi penyakit lagi. Orang Ente belum bisa mengatasi ibu ini berdua karena santet apa ini itu dah. Aneh nggak percaya. Malah ente grepe-grepe. Bahkan diperlakukan tidak baik teman aneh. Betul. Ya terserah aneh sudah menjelaskan pengobatan aneh seperti apa. Ente semua fitnah ini mbak ada lagi nih. Fitnah sih emang fitnah. Tadi udah dipegang-pegang. Udah dipegang-pegang kita ini. Ini kasih berarti sekarang Belakang kita loh Pak Saya Ustadz kasih tadi. tahu, lain kali nggak usah berobat ke ustadz ini. Jangan. Ya. Ya kita kan tahunya kan di dulu itu bagus. Ente aneh cekek dari jauh. Ente banyak bicara. Fit. Kau apakan sahabat aneh? Fit. Food. 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 Kau apa? Fit. Lihat, lihat. Gimana sih Pak ini? Seperti itu kah pengobatan? Pantesan tadi kita dikemak-kemak ya. Ibu ini juga berdua dicekek. Food. Food. Ente kenapa ini? Food. 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 Lepaskan. Food. Kasihan ibu ini. Nah, ini hiburan. Ini hiburan. Hiburan apa? Ini bukan sok jago. Tapi ini menyesatkan orang. Tolong sembuh, sembuh. Awas ente fitnahannya lagi, aneh kasih pelajaran yang lebih dari itu. Jadi seperti itu cara pengobatannya itu salah. Salah. Ini sebenarnya aliran-aliran yang sudah menyimpang. Menyimpang. Yang ada menyusahkan yang ada. Astagfirullah. Niatnya baik ibu ini, buat kimercon. Setelah datang ke sini, digrepe-grepe, dicabuli. Berarti betul dugaan aneh. Sahabat aneh bilang kepada aneh. Vatot ente. Food. 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 Antum ini Ibu jelaskan sama mereka apa yang sebenarnya terjadi. Tetap masih jelasin cabul di rumah serem. Kan kita tidak mesra Pak Ustadz. Kan ini ibu sampai terlepas. Ini siapa minjem ini? Ini siapa rusak ini kakinya? ente sampai disentuh sama dia. Iya. Aneh jenggut ente berdua dari jauh perempuan fiadab. Food. Lepaskan dia. Tidak ada suruhkan dia. Udah Pak Ustadz. Fuh. Ini benar-benar sudah keterlaluan ente. Kejam banget ya. Mau apa itu? Aduh, semoga Pak Ustadz sakit Pak Ustadz. Anut aliran syaitan. Betul. Hanya akan paksa ente berdua ini suruh jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilni mudkhila sidqi wa akhrijni mukhrija sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma adkhilni mudkhila sidqi wa akhrijni mukhrija sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma adkhilni mudkhila sidqi wa akhrijni mukhrija sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ilahi akrimni bi husni sirati wa nikmati hatta man sami'a kalami yadadu liqatan fi qalbi wa in kana qasyal qalbi. Ilahi akrimni bi rizqi halal min hilasin. Buah. Sebenarnya gimana? Kayaknya ini berdua ini disuruh sama mereka berdua dan yang masang susuk di mak-mak juga ini ternyata sekongkol. Coba nggak percaya mbak, coba ngomong coba. Iya, saya ini sebenarnya pengen menjatuhkan Pak Ustadz. Iya, benar. Pengen menjatuhkan saya. Iya, sebenarnya Pak Ustadz ini orang baik. Dia tidak mau ngapa-ngapain kita, biarpun kita memaksa. Saya ini disuruh sama Wahabi. Ini berdua. Iya, teman kita. Oh, sebentar. Ibu disuruh ke sini untuk memfitnah saya. Iya. Dipaksa memfitnah saya. Kayak gini juga. Nyaman. Iya. Disuruh sama mereka berdua. Oh. Untung Pak Ustadz ini tebal iman. Tidak mau megangin saya pada saat Wahabi. Saya suruh kita tadi bagus. ini kan lepas dari dia, bisa sama dia terus. Saya juga lepas ya.
emang disuruh emang dodol, Oh, disuruh dibuka sama mereka. Pokoknya mah jatuhkan tuh nasi mercon, biar mampus dia sekalian, biar jatuh dia di youtuber itu, biar jangan jadi Wahabi, kita gitu ngomongnya. Tapi benar ini Ki Mercon orang baik, dia nggak ngapa-ngapain kita. Itu kepala kita pun dia nggak dipegang. Iya. Saya dipasang susuk sama dia pada sama Ki Mercon. Kita ada 17 itu Dari mereka. Dia pada sebaliknya Pak Ustadz, dia ini ngemak-ngemak saya, ngenyatin pada saya, sebab Pak Ustadz dia yang nyenyatin Pak Ustadz. Bukan Pak Ustadz, gitu. Ini katanya semua dibalikin. Ini kerjaan Wahabi, bukannya Pak Ustadz sebenarnya. Saya minta maaf Pak Ustadz ya. Ya udah, sekarang itu susuknya lunturin aja ya, karena bukan dari emas itu. Iya. Ya, dari kuningan di cutting. Sekarang hati-hati pasang susuk itu banyak penipuan. Pakai inten tapi ternyata tembaga, pakai emas ternyata kuningan, ada alat cuttingnya, banyak oknum-oknum masang susuk itu yang bohongan ya. Ini nanti diminum aja. Biar susuknya keluar, insya Allah penyakitnya juga sembuh. Bayar apa gratis, Pak? Ini insya Allah ya untuk perkenalan gratis. Tapi kalau ibu butuh untuk kesehatan, ibu bisa buka aplikasi Shopee. Nanti ini mereka saya buta-butain, saya kebiri pecah-pecahin pelernya itu ya. Jadi di aplikasi Shopee, Kan itu mana? coba ada aplikasi Shopee. Mana tadi? Tadi Pak Ustadz. Tenang, nanti giliran kalian berdua ya. Biasanya tamu yang macam-macam kesini kupingnya hilang. Nah, pengen terus terang. di aplikasi apa Pak Ustadz? Shopee, buka aplikasi Shopee. Klik Ki Mercon Al Hikmah di pencarian Shopee yang atas. Ki Mercon Al Hikmah. Nah, ada foto saya kan. Jangan ke bawah-bawah ya. Ada foto saya, klik foto saya. Nah, baru ke bawahin tuh ada madu, kulit kijang buat lancar usaha. Ada kulit kijang buat lancar usaha. Apa itu? Air karomah untuk kewanitaan biar menghilangkan keputihan, biar seset istri tuh enak aja gitu. Oh gitu lagi. Masuk ke Gua Hiro ya. Sapu tangan Pak Ustadz. Sapu tangan buat lancar usaha, mancing menangan tuh lomba pakai asihan sapu tangan itu. Oh gitu. Ya mau mancing, nelayan, mau ke hutan, insya Allah hewan buas itu nggak ada. Oh gitu. Iya. Berarti bisa gas dulu Pak Ustadz ya? Atau yang lebih enak nomor saya aja simpan 08 08 12 14 68 40 98. Itu yang asli satu-satunya ya. Kalau mau kesini hubungin itu Ki Mercon. Ya, jangan percaya nomor yang lain ya. Ya sudah. Makasih banyak Pak Ustadz ya, maafin saya. Iya. Saya sudah saya mau menjatuhkan Pak Ustadz. Iya. Saya orang baik. Ini tebal imannya. Amin. Bahkan saya sampai maaf Pak Ustadz, saya grepe-grepe saya yang nginjak ini Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz Iya, ya. saya maafin, Saya nggak ini apa-apa. disuruh dia ini Pak Ustadz. Iya. yang menyuruh kita nih berdua Pak Ustadz. Iya. Itu sebenarnya grepe-grepe itu bukan Pak Ustadz, dia semua ini habis Pak Ustadz sekarang saya Iya. iya nih Pak Ustadz. Ya sudah. Sekarang saya maafkan kalian karena kalian ditindas sama mereka. Kalian boleh pulang atau nanti sholat berjamaah asar sama saya ya. Makasih banyak Pak Ustadz ya. Ya. Makasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah ini masih diraksa. Ya assalamualaikum. Assalamualaikum. Ente berdua sini. Bisa-bisanya dia Pak. Ente sudah detail tadi. Ente maksa perempuan-perempuan tadi. Motifnya apa? Aneh-aneh. Masih Sudah dendam. dendam sama ente. Dendam sama aneh. Ada sahabat-sahabat aneh. Teman-teman ente Banyak yang terluka. banyak yang terluka, banyak hilang nyawanya. Heeh. Dengan cara itu aneh. Memperalat perempuan. tadi. Jadi kenapa ente bisa melibatkan mereka? Itu mah udah kuasa yang maha menciptakan alam semesta. Sebenarnya yang perempuan tadi udah mau ikut ke aliran kami. Astagfir. Aneh masih dendam. Sahabat-sahabat aneh masih dendam sama ente. Ya, ini sudah paham. Hah. Berdiri ente. Fuk. Aduh. Aneh akan jailin ente. Aneh akan hilangkan kemaluan ente. Aneh cabut barang berdua ini. Sakit ini. Kemana ini? Hanya balik kemana? Kemana jimat kita nggak ada? Kemana ini? Nggak ada hilang. Mana ini? Hilang. Tolong kembalikan gimana nih? Nggak ada. Hilang. Tolong kembalikan. Gimana aneh? Ada di sini mungkin. Silakan aneh kembalikan. Ente duduk semuanya. Ini aneh kembalikan aneh. Modar ente. Aduh, jiwa aneh. Aduh. Sakit sekali ini. Panas kayak ada apinya ini. Panas. Panas.
Antum merasakan juga? Sama. Panas. Badan anda juga ikut panas ini. Antum sana. Ada apanya di Ustaz tangannya? Ente bertobat atau ente seperti itu aja? Sebutkan aneh. Kembalikan jimat aneh. Bukanlah kami. Panas. Ente mau sembuh lato-latonya kembali? Tolong kembalikan. Ambil di atas Monas, Jakarta. Di atas, ambil. Ente benar-benar jimat aneh. Biar ente tahu rasa. Biar ente kapok. Sakit sekali ini. Mampus ente. Biar ini punya keturunan. Kembalikan. Oh, tak bisa. Keturunan Dajjal nanti yang ada. Waduh. Di mana ini? Gimana kita tidak Kejauhan, jangan di Ancol. Jangan di Monas. Ini ambil dulu. Hup. kebayang tidak? Halo. Halo. Kemana ini? Gimana ini? Nasib generasi kita ini. Satu-satunya jimat aneh. Iya. Ini yang Udah jangan di Monas aja. Tadinya mau dibuang ke Gunung Kawi, di Gunung Kawi banyak dukun. Mau dibuang ke Gunung Salak banyak dukun. Tadi Monas saja. Monas kejauhan. Anda pun tidak tahu. Tenang ambil ya. Aduh. Itu banyak tentaranya, banyak aparat. Sudah, ente pulang. Pulang. Tapi jimat kita Jimat aneh gimana ini? Bodoh bukan urusan aneh. Aduh. Mampus ente. benar-benar colin. Silakan pulang. Awas ente. Tunggu nanti Awas. teman-teman aneh akan lebih banyak lagi ke sini. Oke, silakan pulang. Awas ente. Ente sudah berani. Takut. Aduh. Gimana jimat aneh ini? Tunggu nanti kedatangan kami. Aneh tunggu. Colin. Hop, sahabat. Enak aja pulang ente. Belum kenyang aneh nyiksa ente karena aneh sudah pusing kelakuan ente. Aneh patahin kakinya. Dah pulang sana. Ngesot ente. Oke. Kenapa jadi patah begini? Ya sudah, kameramen sini. Nanti malam kita mau datengin kampung mereka, kampung Wahabi. Untuk itu kasih tahu, share video ini sebanyak-banyaknya di Facebook, share ya. Insya Allah Kim Mercon mau mendatangi kampung Wahabi. Ya, satu kampung Wahabi semua. Insya Allah kita akan datang. Untuk pembelian produk Kim Mercon mulai dari madu rukiah, garam asma, kulit kijang dan lain sebagainya, hubungi nomor WhatsApp 0857 77 11 1171 atau di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Cara yang kedua, buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee Kim Mercon Al-Hikmah. Kemudian nanti akan muncul tulisan Kim Mercon Al-Hikmah toko saya. Kemudian juga akan muncul produk-produk saya, mulai dari air karomah, jamu sakti, madu, kulit kijang, garam asma, buku ijazah dan lain sebagainya. Tinggal di check out saja. Yang ingin tahu khasiat daripada produk Kim Mercon, silahkan simak baik-baik. Yang pertama ada madu. Madu ada 3 jenis, yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Sangat berkhasiat untuk kesehatan, menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Caranya diminum. Madu rukiah Kim Mercon juga bisa mencerdaskan anak kita yang sedang sekolah atau yang sedang pesantren. EQ-nya jadi hebat. Kata ulama, barang siapa anak kecil yang rajin minum madu, apalagi sudah diraja oleh Kim Mercon, sudah diasma oleh Kim Mercon, insya Allah anak kita nanti jadi cerdas. Ya. Kemudian selanjutnya ada produk garam asma. Ya. Fungsinya adalah kegunaannya yang pertama untuk pagar rumah, yang kedua untuk pagar usaha, bisa juga untuk melancarkan usaha, bisa juga untuk membersihkan diri kita dari aura negatif. Tata caranya untuk pagar rumah, sebar di rumah kita. Insya Allah menjaga kita dari malas, ribut, pertengkaran rumah tangga, malas bekerja, malas ibadah. Yang kedua ini cara untuk memagari usaha kita. Cukup disebarkan, ditaburkan di area usaha kita. Tujuannya untuk apa? Apabila usaha kita dijailin oleh orang lain itu tidak akan tembus. Ya, membuat usaha kita insya Allah semakin maju. Selanjutnya, produk Kim Mercon ada jamu sakti seperti ini. Ini khasiatnya banyak sekali, jamu Kim Mercon ya. Untuk menyembuhkan segala jenis penyakit diantaranya amandel, tumor, tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, ginjal, kencing batu, rematik, liver, alergi, lemah jantung, mah, eksim, kurang masuk akal, lemah syahwat, buduk, gatal-gatal dan lain sebagainya. Nah, kalau jamu, tata caranya 2 sendok jamu dicampur air setengah gelas air panas. Diminumnya 1 kali sehari, yaitu sebelum tidur. Kemudian produk Kim Mercon selanjutnya ada raja kulit kijang seperti ini. Setiap pembelian raja kulit kijang akan saya berikan minyak penyelaras keilmuan. Caranya minyaknya dipakai mandi, yang seperti ini yang merahnya ya. Nah, kulit kijangnya ini
dibawa-bawa saja. Karena khasiat kulit kijang ini sahabat, yang pertama apabila kita masuk ke hutan, semua binatang buas yang ada di hutan itu tidak akan menyerang kita, jadi tunduk sama kita. Ketika kita bawa kulit kijang ini di jalanan, pulang kerja, pulang silaturahmi, pulang dari pasar, sekolah, atau mau apapun yang sifatnya di jalanan, dibawa di jalanan, kita akan terhindar dari mara bahaya, bisa menyelamatkan diri kita dari begal, jambret, hipnotis, penodongan, pemalakan, dan lain sebagainya. Dibawa usaha-usaha maju, disayangi atasan, disegani bawahan, dibawa dagang juga, insya Allah dagangan kita laris, ya. Dibawa untuk nagih hutang, dibawa untuk apa segala hajat kita, ini akan mempermudah segalanya sahabat. Nah, jadi bentuknya seperti ini.